Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-85 dengan judul cukup unik, yaitu Sorga dan Seks. Dua hal ini sebenarnya bukan masalah pantas atau tidak pantas untuk disandingkan, tetapi memang ada masalah serius di pola pikir saudara sepupu kita tentang seks ini. Kekeliruan pikir itu timbul dikarenakan rayuan Tuhan mereka yang mengiming-imingi pemuasan seks segila-gilanya nanti di sorga bagi yang mengikutinya. Bisa dipastikan, Tuhan seperti ini adalah Tuhan yang tidak kreatif. Bahkan Dia hanyalah Tuhan yang tidak mampu memberi apa-apa selain mengikuti apa yang diinginkan ciptaannya. Sungguh sangat mengerikan apabila ada sorga dan Tuhan seperti ini. Kita tidak bisa membayangkan di setiap sudut sorga hanya merupakan tempat untuk melakukan wik-wik. Yang paling unik, bagi yang mampu menjaga kekudusan atau kesucian dirinya dengan mengendalikan hawa nafsunya terhadap seks semasa dia hidup di dunia ini, justru nanti di sorga dia diberi kepuasan semaksimal mungkin untuk menumpah ruahkan nafsu birahinya. Bahkan akan disediakan pasangan sebanyak mungkin yang selalu siap setiap saat dan juga akan kembali perawan lagi. Yang lebih menyedihkan, di sorga juga disediakan obat kuat untuk pesta gila-gilaan itu. Dari sini kita dapat melihat betapa rusaknya ajaran Nabi Kutim yang diterimanya dari Allah STW. Dan pastinya Anda semua bisa memperkirakan siapa sebenarnya Allah STW ini. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita lihat pengajaran Nabi Kutim maupun kitab suci Al-Langit, kita tidak perlu heran. Memang mau tidak mau, kita bisa membuat kesimpulan. Tidak di dunia, tidak di sorga, yang dikejar hanyalah seksualitas. Ini hanya berarti ritual seks adalah kesenangan bagi Allah STW. Allah STW memerintahkan Kutim untuk meniru ritual seks dari sebuah komunitas pagan yang dilakukan suku primitif di suatu tempat di tanah gurun, di mana mereka melakukan tari telanjang sambil memercikkan darah korban dengan mengelilingi sebongkah tugu batu. Sekarang kita menjadi paham mengapa umat Kutim begitu memuja seksualitas. Semua diakibatkan adanya contoh dari tokoh sentral mereka yang mereka sejajarkan dengan Allah mereka, yaitu Nabi Kutim. Semua isi kitab suci Al-Langit memperlihatkan betapa besar kuasa Kutim, sehingga terlihat adanya pendelegasian otoritas Allah STW ke Nabi Kutim. Bahkan, Kutim dapat menurunkan ayat kapan saja. Ini yang membuat umat Kutim banyak dengan sadar mengkultuskan Kutim menjadi bagian dari Allah STW. Mereka dengan sadar meniru syahadat Kristen yang memperlihatkan Yesus Kristus adalah Allah Tritunggal. Mereka menutup mata betapa besar perbedaan Yesus Kristus dengan Nabi Kutim, bagaikan langit dan bumi. Marilah
Dari begitu banyaknya perbedaan di kitab suci mereka, cukup kita ambil satu buah dan kita buat berupa pertanyaan. Siapa yang tidak berdosa? Yesus Kristus atau Nabi Kutim? Baca kitab suci Anda lebih dahulu, baru Anda jawab. Jangan asal mangap, meniru yang dikatakan penceramah Anda. Berhentilah dari kebodohan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak perlu menjawab pertanyaan itu melalui apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus Kristus untuk dibandingkan dengan Nabi Kutim. Cukup dengan melihat apa yang dikatakan kitab suci Al-Langit. Itu lebih tepat, karena tentang Kutim tidak ada sepotong pun ditemukan di Alkitab. Bahkan Alkitab dengan tegas mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yohanes Pembaptis. Sekalipun demikian, kita maklum, apapun ceritanya, kitab suci mereka membutuhkan Alkitab sebagai cantelan sejarah. Tanpa Alkitab, segala cerita kitab suci Al-Langit mereka yang mencontek 75% dari Alkitab itu hanyalah kitab dongeng. Kitab suci mereka terlalu gegabah diklaim sebagai wahyu Tuhan. Sementara 75% lebih isinya diambil dari Alkitab. Sungguh miris. Ditambah teknologi internet, mereka semakin terkejut. Ternyata kisah yang dicontek dari Alkitab itu berbeda dengan Alkitab. Perbedaan itu tidak terhindarkan. Diakibatkan kesalahan dalam mencontek sudah pasti terjadi bila hanya mengandalkan mendengar dan mengingat. Tidak ada keajaiban yang bisa menolong, menjaga berita selama 200 tahun dengan cara mengingat. Kecerobohan Allah STW sebenarnya sederhana. Mengapa tidak dicatat peristiwa itu dalam rentang waktu peristiwa itu terjadi? Allah STW bisa belajar dari para rasul Tuhan ketika menulis Alkitab. Sebagai contoh, kitab Markus sudah dicatat pada tahun 42, disusul kitab Matius berkisar tahun 45 Masehi. Artinya hanya berkisar 10 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan seluruh Alkitab selain kitab Wahyu dan kitab 2 dan 3 Yohanes, seluruhnya sudah selesai ditulis sebelum Yerusalem habis dibakar dan bait suci dihancurkan oleh Panglima Titus pada tahun 70 Masehi. Sebagai catatan untuk kita, seluruh Alkitab telah selesai ditulis sebelum abad pertama berakhir. Bersamaan dengan selesainya kitab 2 dan 3 Yohanes, serta kitab Wahyu yang ditulis Rasul Yohanes berkisar tahun 96 di pembuangan ke Patmos oleh Kaisar Domitian. Banyak saksi yang mendukung penulisan para rasul Tuhan. Jadi, bisa kita bayangkan apa yang terjadi pada proses awal kitab suci Al-Langit, yaitu kesalahan fatal yang diakibatkan fenomena permainan bisik berantai yang dilakukan dengan memberi berita kepada peserta pertama dan mengumpulkan hasilnya dari peserta terakhir. Hasilnya sangat jauh terdistorsi. Akibatnya, terbentuklah Alkitab palsu yang ada di tangan mereka sekarang. Semua diakibatkan ketiadaan saksi. Artinya,
semua kekacauan yang timbul sekarang ini hanyalah khayalan Nabi Kutim. Saudara-saudara yang terkasih, berita tertua kitab suci Al-Langit mereka peroleh 200 tahun setelah kematian Kutim. Tidak ada sumber yang lebih tua lagi dari ini. Bila mereka ingin mengkonfirmasi kebenaran kisah yang tercatat di kitab suci mereka ke sejarah yang lebih tua lagi, maka mereka harus menyeberang ke Alkitab. Di sini mereka diperhadapkan dengan pahitnya sebuah realita, yaitu hasil contekan nabi mereka salah. Sekalipun demikian, dengan cerdas sambil menutup mata hati, mereka mengeles dengan mengatakan justru Alkitab yang dipalsukan. Logika sederhana seperti ini tetap sulit mereka cerna. Dan para penceramah mereka dengan sibuk menutupi kebocoran-kebocoran kitab suci mereka dengan bahasa-bahasa bombastis serta ancaman kepada umat Kutim sendiri. Yang lebih gila, mereka naik ke atas lagi dengan mengatakan bahwa agama mereka adalah bagian dari agama Samawi, bahkan dengan nekat mengatakan bagian agama Abrahamik. Ketidakjujuran para pengajar mereka inilah yang menghancurkan kehidupan kekal umat. Mereka dipaksa menelan ajaran agar tetap dalam kebodohan dan kedegilan yang membutakan mata hati. Seandainya mereka mau sedikit saja sadar, mereka bisa dengan mudah melihat celah kebodohan yang luar biasa yang dicekoki kepada mereka, yaitu sejak kapan Allah Yahweh berubah nama menjadi Allah STV. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya, mengapa mereka tidak mau melihat realita itu? Padahal kitab suci mereka sudah terbuka. Semua dikarenakan pencucian otak. Pencucian otak ini bukan proses main-main. Justru dikemas sedemikian luar biasa dengan merubah orientasi sorga rohania menjadi sorga jasmania yang merupakan kelanjutan kenikmatan hidup duniawi dengan skala tidak terbatas melalui sex addiction atau kecanduan seks. Mereka dipaksa untuk mengimani apa yang diajarkan dan tidak boleh bertanya, karena bagi yang bertanya ganjarannya neraka. Sekarang mereka membuat tren dengan membalik kalimat, seolah orang Kristen yang tidak mengerti Alkitab dan yang diperintahkan hanya mengimani saja. Inilah bentuk kedegilan hati yang lahir dari hati yang mengeras. Periksa kebenaran ajaran yang Anda terima. Resapi apa yang dikatakan kitab suci Al-Langit, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang tidak mengenal dosa. Mulailah jujur, semua demi kehidupan kekal Anda. Jangan takut murtad. Yang menanggung resiko Anda masuk neraka atau sorga adalah Anda sendiri. Perjuangkan nasib Anda dengan mempelajari kebenaran agama. Saudara-saudara yang terkasih, banyak umat sepupu kita yang begitu menganggap remeh kehidupan kekal. Mereka menganggap itu hanya sekedar bualan atau khayalan semata. Tidak mengherankan, itu akan mereka pegang
dikarenakan ajaran mereka terima juga memang seperti itu. Jadi, bukan hanya sekedar pengajaran dari pemuka agamanya semata, tetapi memang itu yang dikatakan kitab suci mereka Al-Langit. Serta itu juga yang dicontohkan Nabi Kutib. Jadi, dalam hal ini umat mereka memang umat yang baik untuk urusan kenikmatan jasmania. Sampai-sampai menuntut Allah istiwi agar memberi secara maksimal di sorga. Mereka ingin sorga merupakan kelanjutan seluruh kenikmatan lahiriah di dunia dengan skala maksimal yang tidak terbatas. Percayalah, Allah yang seperti itu adalah Allah yang tidak berkuasa atas kehidupan setelah mati. Karena dia tidak mengerti dan tidak bisa menjanjikan upah yang lebih baik dari kenikmatan duniawi. Yang pasti, dia bukan Allah. Dia hanyalah iblis yang menyamar menjadi Allah. Tidak lebih dan tidak kurang. Saudara-saudara yang terkasih, bila konsep pikir sudah rusak dikarenakan sex addiction atau kecanduan seks, maka segalanya sudah hancur. Mereka tidak segan mengarang cerita bahwa seks itu suci, seks itu indah, dan seks adalah anugerah ilahi. Tidak ada yang salah dengan itu, semua benar. Tetapi itu menjadi salah bila kita menjadikan seks sebagai tujuan akhir yang harus ada di sorga. Itu sebuah kegilaan. Seolah Allah tidak tahu hendak memberi apa bagi manusia yang jauh lebih suci, lebih indah, dan lebih agung selain dari seks. Dengan menempatkan seks sebagai tujuan akhir, maka hidup bersama Allah sudah tersingkir dari tujuan hidup kita. Kita menjadi manusia yang dipenuhi hawa nafsu dan ego. Akibatnya, tidak akan peduli pada orang-orang yang kehidupan seksnya normal-normal saja. Dia tidak mau memikirkan orang-orang yang memiliki kelainan seks. Bukankah mereka yang seperti itu akan semakin tersiksa apabila masuk ke dalam sorga yang dipenuhi dengan prostitusi? Atau kita akan berkata, orang yang mengalami kelainan seks itu diakibatkan dia atau orang tuanya sudah melakukan dosa besar. Bila seperti itu, betapa rusak cara pikir kita. Seseorang mengalami kelainan seksual yang bukan dikarenakan penyakit seksual akibat kehidupan yang bejat, atau orang yang tidak menjadikan seks sebagai orientasinya, itu bukan karena dia atau orang tuanya melakukan dosa, tetapi karena Allah ingin di dalam kelemahan orang tersebut segala penugasan dari Allah dilakukannya dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, Allah tetap dipermuliakan pada setiap keadaan manusia yang tetap mampu melihat titik terang Allah di saat tubuhnya lemah. Dunia bisa membuat kita berduka, tetapi di sorga Tuhan akan menghapus setiap air mata dan kita hanya bisa memuji Tuhan akan kebesarannya. Saudara-saudara yang terkasih, seksualitas tidak bisa lepas dari maksud Tuhan untuk memberi manusia kesempatan memiliki keturunan, sebagaimana yang diinginkan Tuhan di saat awal penciptaan, atau lebih dikenal
dengan istilah procreation. Di samping itu, sekaligus juga diperoleh creation atau rasa nyaman dan nikmat dari bentuk ekspresi cinta kasih. Melihat sumber asal kedatangannya, maka sebenarnya kita tidak bisa membuat seks menjadi barang permainan. Dari sini kita paham, umat Kutim diajarkan hanya mengambil sisi kreasinya saja. Akibatnya mengkultuskan seksualitas dan menjadikannya tujuan utama mereka. Mereka membuat seks adalah segalanya, bahkan menjadikan dirinya sebagai pecandu seks. Akibatnya, banyak hal dipandangnya sebagai objek seks semata. Tidak ada lagi harga diri wanita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bahkan sampai menjadikan Tuhan sebagai kermo. Sebaliknya, bila kita melihat sumber asalnya, maka seharusnya kita memperlakukan seks dengan kudus, karena itu adalah karunia Tuhan, dan Tuhan itu kudus. Inilah yang membuat di kekristenan muncul istilah pernikahan kudus. Di sini lebih ditekankan pada janji setia sampai mati, sama seperti Kristus yang sedemikian setia pada penugasan dari Bapanya dan Dia rela mati di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, ketidaktahuan karena tidak mengerti isi kitab suci, ancaman, dan kedegilan hati membuat umat Kutim tetap mempertahankan imajinasinya tentang kenikmatan seksual sampai ke otaknya. Bila sudah seperti ini, tujuannya hanya satu, yaitu seks. Dan itu membentuk pola pikir di bawah alam sadar. Dan itu yang akan dikejar terus. Terbentuklah manusia-manusia sex addiction atau kecanduan seks. Mari kita ulangi. Hanya Allah yang gilalah, yang mencekoki umatnya dengan pikiran seksual yang terus-menerus. Itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah yang benar. Allah yang benar mampu menata ulang pikiran umatnya yang rusak dan memberi kesadaran bahwa hidup bukan seks semata. Dengan ini, kita bisa memberi pertanyaan sederhana sebagai pemicu terbukanya nalar. Apakah semua umat Kutim melakukan hal itu? Sudah pasti tidak. Karena umat Kutim juga tidak berbeda jauh dengan manusia secara umum, yang tidak lepas dari keadaan fisik dan psikologi masing-masing terhadap seks. Di sini kita menjadi sadar, memang pengajaran pengkultusan orientasi seksual itulah yang membuat penyimpangan hidup normal. Hidup normal manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, itulah sebenarnya hidup sejati kita, yang lahir bersamaan dengan penciptaan manusia. Inilah hidup yang sesuai dengan tujuan Allah ketika menciptakan manusia, yaitu untuk meneruskan pancaran kemahamuliaan Allah sebagai ciptaan yang sempurna. Manusia memang dimaksudkan untuk itu, dikarenakan manusia adalah gambaran Allah yang memiliki citra ilahi, yang merupakan hasil pengekspresian kemahamuliaan Allah ketika menciptakan manusia. Dengan demikian kita sadar
bahwa citra manusia bukan menjadi budak seks yang bisa melupakan segala sesuatu demi pemuasan nafsu birahi. Akibatnya, kita lupa bahwa setelah menciptakan manusia, Allah memberi tugas kepada Adam, yang mana penugasan Allah kepada manusia awal itu tidak memiliki limit atau batas waktu. Nanti kita akan melihat sebagai Allah yang tidak terbatas. Sudah pasti penugasan Allah untuk manusia juga tidak akan memiliki limit atau batas waktu. Pertanyaan kita, tugas apa sebenarnya yang diberikan Allah untuk kita manusia setelah Dia menciptakan manusia? Saudara-saudara yang terkasih, satu catatan penting bagi kita semua. Manusia diciptakan Allah di bumi, bukan di sorga, yang kemudian diturunkan ke bumi. Alkitab sangat jelas mengatakan hal ini pada saat penciptaan manusia. Dari sini kita bisa melihat bahwa dimanapun kita berada, tugas dan tanggung jawab tetap akan menyertai kita. Artinya, Allah menginginkan kita meneruskan kreasinya yang merupakan manifestasi kesempurnaan hidup. Sebagaimana penugasan dari Allah bagi kita untuk berkreasi di dunia ini, demikian juga yang terjadi di kehidupan kita kelak di sorga. Kita meyakini, sekalipun di rumah Allah kelak, kita akan tetap bekerja. Dan yang pasti, kita melakukan semua itu dengan penuh sukacita. Ini bisa kita lihat dari kehidupan Adam dan Hawa ketika berada di miniatur sorga, yaitu Taman Eden yang ada di bumi. Tugas mereka begitu menyenangkan. Sekalipun dilakukan selama berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar tahun, tidak akan pernah selesai. Ini dikarenakan kesempurnaan ciptaan Tuhan yang tidak memiliki batas. Memanglah, Allah mengkreat segalanya tidak pernah tanggung-tanggung. Pasangan manusia pertama itu melakukan segala tugas mereka dengan sukacita. Sampai suatu saat semua berakhir ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Akibatnya, tugas itu menjadi terasa berat dan tidak ada kepastian apakah bisa selesai atau tidak. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita bertanya tentang Taman Eden ke banyak orang, maka jawabannya seluruhnya akan mengarah ke sebuah tempat yang sangat baik. Tuhan kita tidak pernah tanggung-tanggung dalam menganugerahkan segala hal. Manusia yang sempurna, yang diciptakan itu, ditempatkannya di tempat yang sempurna juga. Mari kita melihat kehidupan di Taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sebagai bentuk paralel yang mengacu bagaimana sorga yang dikatakan oleh Alkitab sebagai tempat kerajaan Allah. Meskipun untuk Taman Eden sebenarnya tidak bisa kita sandingkan dengan sorga, tetapi sebagai gambaran bisa kita pakai. Taman Eden di Alkitab disebut sebagai taman Tuhan, taman Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mengingat kesempurnaan Taman Eden, kita bisa menganggapnya sebagai sorga di bumi yang pertama diberi Tuhan. Di samping kerajaan 1000 tahun kelak, sebagai miniatur sorga yang kedua. Dengan demikian,
kita bisa bayangkan betapa mulianya tempat itu. Meskipun demikian, sorga tempat Allah pasti lebih luar biasa dibandingkan bumi dan alam semesta. Sekalipun sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ada pertanyaan menggelitik. Apa tidak bosan tinggal di sorga? Dengan analogi yang sama, apa tidak bosan tinggal di Taman Eden? Ini pertanyaan sinis yang cukup kasar dari banyak orang yang tidak percaya tentang sorga orang Kristen. Di dalam benak mereka, alangkah bosannya hidup dengan memegang daun palem, lalu melambai-lambaikannya sambil memainkan alat musik dan mengatakan, "Hosana, terpujilah Allah di tempat maha tinggi." Atau dengan banyak kata-kata pujian yang sejenis. Allah membuka mata batin umat Kristen bahwa kehidupan sesungguhnya bukan standar jasmania, melainkan standar kehidupan rohania. Jasmania itu termasuk seksualitas bisa membosankan. Tetapi kepenuhan rohaniah di dalam Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Saudara-saudara yang terkasih, bila dikatakan tadi membosankan di sorga, mari kita menyelidikinya dengan masuk ke skala batin. Kita merenungkan suatu kondisi, andai kata manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi saya ulangi, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, apa dan bagaimana kegiatan manusia awal sampai ke beberapa juta atau beberapa miliar tahun ke depan. Kita jangan tanggung-tanggung. Kita bayangkan sampai ke beberapa juta atau beberapa miliar tahun ke depan. Mengenai apakah atau kapan manusia jatuh ke dalam dosa, itu bukan suatu hal yang mutlak harus terjadi. Itu berupa pilihan-pilihan yang ada di depan manusia. Jadi, tidak bergantung pada hukuman untuk iblis harus berkaitan dengan manusia. Karena tidak akan ada skenario seperti itu di dalam diri Allah. Apakah Allah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa? Iya, pasti. Tetapi Dia tidak mempengaruhi atau mengaturnya. Jadi, tentang pengadilan terhadap iblis sudah pasti ada ketetapan Allah mengenai hal tersebut. Tetapi harus kita ingat, hukuman bagi iblis bukan karena menggoda manusia, tetapi dikarenakan pemberontakannya di sorga. Saudara-saudara yang terkasih, Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, pertama sekali diberi tugas mengusahakan dan memelihara taman, serta memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan segala binatang hutan. Bukan hanya ini, juga menaklukkan seluruh bumi. Kembali kita artikan bumi di sini, kita jangan tanggung-tanggung. Kita katakan alam semesta. Waktu berjalan bagi manusia dengan penuh sukacita. Mengapa bersukacita? Kita harus ingat, kita sedang membahas kondisi tidak ada dosa, semua sempurna dalam berproses. Waktu berjalan, kehidupan juga berlangsung sebagaimana yang kita jalani seperti saat ini. Artinya,
tetap melakukan aktivitas yang sibuk, apapun bentuk pekerjaan itu. Yang berbeda hanyalah hidup manusia yang tanpa dosa saat itu adalah hidup dalam kedamaian dan sukacita. Seperti yang kita katakan tadi, sebenarnya manusia berusaha menyelesaikan tugas yang sangat rumit yang diberikan Allah. Iya, tugas itu sangat rumit. Kelihatannya saja tugas itu remeh, tetapi tetap membutuhkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan semakin canggih luar biasa, bisa jadi jauh lebih canggih dari yang kita capai sekarang. Karena dipegang oleh manusia-manusia yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, tugas pokok untuk memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan segala binatang hutan mungkin bisa diselesaikan dalam kurun waktu puluhan ribu atau ratusan ribu tahun. Yang menambah panjang waktu pemberian nama adalah burung di udara dan ikan di laut, serta timbulnya spesies baru. Betapa sulit melacak ekosistemnya yang selalu berpindah di alam yang berbeda dengan manusia. Mempelajari ini membutuhkan teknologi super canggih yang menambah waktu menjadi tidak terbatas adalah informasi Alkitab yang mengatakan dari hari ketiga dan keempat penciptaan. Membuat kita paham di saat itulah Allah berfirman agar tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuhan berbiji, serta pepohonan yang menghasilkan buah berbiji yang muncul dari dalam tanah. Ditambah dari hari ke-6, Allah menjadikan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar dari dalam bumi. Dari pernyataan ini, memungkinkan akan selalu muncul spesies baru dari dalam tanah dan dari dalam bumi. Inilah kehidupan alam semesta yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dinamika secara alamiah di luar manusia. Semua ini memperlihatkan atau bisa diartikan bahwa proses penamaan ini tidak berkesudahan. Dengan kata lain, tidak ada ujungnya. Ini memperlihatkan bahwa proses penciptaan dan menjadikan segala sesuatu sudah selesai. Tetapi efek kesempurnaan proses penciptaan dan menjadikan itu masih berlangsung terus. Memang kesempurnaan Allah tidak terbatas. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita bertanya pada ahli tumbuhan, hewan, dunia burung, dunia ikan, ataupun seluruh ilmuwan di dunia ini yang menyelidiki makhluk hidup di luar manusia, mereka akan mengatakan bahwa mereka sedang berada di surga mereka, dan mereka benar. Bila manusia mempelajari semesta bumi yang sempurna, serta melihat ke dalam tubuhnya, mencoba mempelajari seluruh proses cara kerja atau mekanisme tubuh, manusia akan menemukan kenyataan yang sama, tidak ada ujungnya. Manusia terus bekerja giat untuk meneliti. Peralatan terus dikembangkan dengan sangat canggih untuk membantu tugas manusia itu. Sampai suatu waktu,
ketika manusia yang sempurna itu menatap ke langit, berpikir bagaimana untuk menamai seluruh benda yang bergantung di luar angkasa. Dari sudut ini, mendorong teknologi berkembang dan terus berkembang. Wahana luar angkasa dijalankan untuk melaksanakan perintah pencipta untuk menaklukkan bumi. Generasi demi generasi wahana antariksa silih berganti untuk mengejar capaian jarak yang sedemikian luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataannya, dari hasil penemuan manusia berdosa yang sekarang ini, yang ternyata alam semesta mengembang dalam ketiadaan, akan membuat para ahli semakin semangat untuk terus melakukan eksplorasi. Inilah surga dunia mereka. Jadi, sangatlah jelas pemikiran kita dari episode-episode sebelumnya bahwa betapa luasnya alam semesta ini bukanlah sebuah karya Tuhan yang mubazir. Sekali lagi saya katakan, tidak mubazir. Dikarenakan memang Tuhan menginginkan manusia terus bekerja mengeksplorasi seluruh ciptaan Tuhan tanpa habisnya, dan semua itu akan menimbulkan rasa tunduk terhadap pencipta kita. Sekalipun seluruh disiplin ilmu berkembang pesat, semua daya dikerahkan manusia, tetaplah ujung ciptaan Tuhan tidak terhampiri dan selalu ada yang baru. Manusia dengan penuh semangat dan bersukacita bekerja. Manusia dengan penuh kegembiraan melaksanakan penugasan dari pencipta. Dan semua tidak ada akhirnya. Apakah ini membosankan? Sudah pasti tidak. Jadi, berhentilah berpikir tentang seks adalah segalanya. Benahi otakmu, percayalah pada nuranimu. Tuhan itu bukan germo, dan rajinlah bekerja. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.